kantor Sekretariat Cabang Laskar Anti Korupsi Pejuang 45. Kedatangan tamu seorang pendamping dari pihak Kecamatan Pamijahan yang membawahi 15 desa di Kabupaten Bogor. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa bantu klik subscribe dan like-nya di channel kami Laki Pejuang 45. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kebetulan dengan waktu yang tidak disengaja, alhamdulillah kami di kantor Sekretariat DPC Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Kabupaten Bogor kedatangan tamu Bapak Idus. Bapak Idus kebetulan salah satu dari pendamping desa yang ada di Kecamatan Pamijahan, luar biasa. Dan kebetulan ada juga Ibu, siapa Ibu? Saya Ratna. Ibu Ratna sebagai apa Ibu Ratna kalau di setiap harinya? Oh, ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga, luar biasa. Dan kebetulan salah satu Bapak, Saya pendidik Pamijahan ya silaturahim tentang proses. Masih siap. Nah kebetulan dari tidak disebutkannya jadwal ini, kebetulan sebentar spontan ya, dari Ulian mungkin mampir ke sini, dan kebetulan saya juga baru tahu beliau bahwa salah satu pendamping desa, pendamping dari Kemendes. Kita juga mau tanya-tanya nih sama beliau, fungsi dari pendamping Kemendes ini seperti apa gitu, fungsi kontrolnya ataupun fungsi bagaimana memberikan arahan-arahan ke setiap desa yang ada di Kecamatan Pamijahan gitu ya Pak. Coba kita tanya-tanya, izin fungsinya dari pendamping Kementerian Desa itu memberikan fungsinya yang lebih apa ya, lebih sesuai dengan peraturan ataupun undang-undang, bagaimana Pak? Perkenalkan, saya itu dari Kementerian Desa di pendamping desa Kecamatan Pamijahan. Untuk lebih detailnya itu, fungsinya itu pendamping desa itu mungkin di satu sisi untuk pendampingan di segala bidang, ada 5 bidang ya. 5 bidang. Satu bidang yang di pemerintahan desa, pengelolaan desa, pemerintahan desa dan pembinaan desa dan lain-lain nanti. Itu salah satu yang terakhir itu mungkin bidang dari bantuan keuangan. Bantuan keuangan itu mungkin salah satunya juga di desa juga, kemudian bisa juga. Terus terkait masalah coba tidak, saya yakin Pak Idrus tahu ya, karena memang bicara pendamping desa dari keseluruhan kecamatan, ada berapa desa yang di Kecamatan Pamijahan? Kalau untuk di Kecamatan Pamijahan itu ada 15 desa, 15 desa. Jadi terkait informasi bonus yang produksi itu 15 desa itu dapat dari bonus produksi itu Kabupaten Bogor itu hanya mendapatkan bonus produksi itu satu kecamatan Pamijahan kok ya. 100 kecamatan, berarti 15 desa itu dapat semua Ya, dapat semua. 4 desa itu berarti salah satu di satu. Bonus produksi itu angkanya itu ini nominalnya beda. Oh berbeda, Ya. kalori satu kedekatan dengan Karena memang kondisinya kedekatan, mungkin di satu sisi kedekatan dengan apa, panas bumi ya dari sekitar energi. Jadi salah satunya itu desa Surabakti, Jasa pelatihan. Ya, kalau 11 desa lagi mungkin itu ada jauh. Itu juga menentukan nominal yang harus dikeluarkan oleh Nominal. bicara produksi apakah berbeda dengan CSR? Beda. Karena memang kondisinya kalau bonus produksi itu ini salah satunya bantuan keuangan. Mirip dengan sebesar ini kebijakan dari kabupaten daerah. Uangnya itu ditransfer ke SKP. Oh, langsung ke kas. Ya. Kalau CSR itu kan bagian masih beda kan. Mungkin itu kelompok gitu. Iya. Kalau ini mungkin ada aturan KPU. Kalau produksi sendiri diterima langsung oleh setiap desa atau langsung masuk ke kasnya daerah dulu? Kas daerah dulu, tapi transfer kas daerah langsung ke kas desa. Daerahnya Di kabupaten. sama lembaganya apa? Jadi atas lembaganya itu kabupaten. BPMBD apa namanya itu bantuan keuangan. baru ditransfer dari kabupaten ke desa masing-masing.
bantuan keuangan itu kan diantaranya itu ada bantuan keuangan dari bonus produksi, bantuan keuangan sebesar 2. Ada rujukan dari pemerintahan kabupaten bahwa anggaran bonus produksi ini peruntukan apa ya, poin-poinnya yang lebih Itu kalau ini kan ada dua opsi ya. Kalau kepentingan dari kabupaten itu 30% itu kewenangan bupati, ya. kalau 70% itu kewenangan desa. Kalau kewenangan desa itu atas dasar partisipasi, mungkin LKD pada masyarakat desa, mungkin ada muslim, Ya, atau dengan masyarakat. Itu skala prioritasnya mungkin dilihat dari seorang lingkungan, itu dari RT lingkungan tersebut butuhnya apa sih? Mau dipakai apa nih? Pakai apa? Misalkan saya dipakai untuk pemberdayaan, untuk mau dipakai untuk apa namanya infrastruktur, itu tergantung keputusan bersama. Bukannya lebih dominan, kebetulan saya juga kan juga ada beberapa kepengurusan di GPK Laki 45 Pamijahan, banyak temuan-temuan di sana lebih ke infrastruktur. Apa emang ada poin-poin dari pihak kabupaten itu untuk menggiring bawah poin bonus produksi untuk infrastruktur? Kalau di bonus produksi berarti untuk kabupaten itu ya di infrastruktur. Oh, di infrastruktur. Misalkan skala prioritasnya itu untuk apa, ke jalan, mau jalan, mau apa namanya, ke irigasi, terus apa lagi, infrastruktur aja. Nah, sekarang ini deh, pandangan OIU sendiri nih Ya. terkait, saya kan akan mengkaji terkait masalah Samisade, masalah juga BD, kan gitu. Kalaupun emang ada rujukan juga buat infrastruktur, menurut pandangan OIU sendiri sebagai pendamping desa, ada nggak nilai berbenturan bahwa harus semuanya infrastruktur ataupun mungkin apa gitu? Cara pandangannya aja seperti apa? Kalau asumsi saya sih lebih bagus untuk bonus produksi itu jangan ke infras. Jangan ke infra. Ya, jangan ke infras. Sifatnya itu ke bidang pemberdayaan. Pemberdayaan. Contohnya? Ya contohnya kita untuk meningkatkan kapasitas. Contoh ya, untuk pembinaan itu misalkan untuk para pemuda. Nah, para pemuda itu di mana karena dilihat dari sekarang itu dilihat dari ekonomi ya, mungkin substansinya itu ekonomi, kita lebih cenderung ke ekonomi aja gitu. Misalkan dari para pemuda itu, penggerak para pemuda itu di bidang kearifan lokalnya apa, itu aja dikembangkan. Jadi cocok untuk di Karang Taruna, Hatta dikembangkan. Nah itu di situ difokuskan untuk biaya di bonus produksi bisa. Pembinaan kemasyarakatan juga di bidang pertanian, peternakan dan lain sebagainya kan banyak. Benar-benar. Ada pandangan lagi nggak buat UMKM? Udah ibu-ibu kan kadang-kadang suka bikin warung-warung kecil, model gorengan apa? Ada ranah untuk mendorong ke sana nggak sebagai pendamping Medan? Ya sebetulnya itu ada anggarannya juga ya untuk program di pemberdayaan itu. Misalkan kita juga disandingkan dengan dana desa. Dana desa itu mungkin di satu sisi harus bekerja sama dengan BUMDes. Misalkan untuk penyertaan modal bahwa desa itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah di mana isu ekonomi itu supaya meningkat berarti penyertaan modalnya itu untuk ke arah usaha berarti salah satunya itu berarti dilihat dari potensi yang ada di desa. Misalkan di desa itu banyak usaha-usaha tadi UMKM ya, itu bisa diambil dari penyertaan modal dari BUMDes itu. Misalkan kearifan lokalnya itu misalkan bikin contoh ranginang dan lain sebagainya lah seperti itu ya, bisa dikembangkan kearifan lokalnya itu bisa ambil dari dana desa. Apalagi bonus produksi itu kan ada kewenangan desa juga. Kalau memang kondisinya dilihat dari pemerintahan desa itu setuju, itu bisa juga dianggarkan dari situ. Kita hanya saja mungkin kembali ke warga masyarakat siap mengusulkan, karena kan dominannya lagi warga masyarakat kan mohon izin karena mungkin ketidaktahuan. Bagaimana nih peran penting dari pihak aparatur pemerintahan desa untuk bisa mendorong dan bisa melihat bahwa bicara kebutuhan yang lebih harus didominasi ini loh gitu. Makanya kan dari pihak pemerintahan desa juga harus jeli dan cermat terhadap warga masyarakat ya. Makanya kalau apa yang tadi Pak Is bilang sebetulnya masih belum ada ini ya kesinkronan bahwa keinginan yang sesungguhnya warga masyarakat dan dari hasil produksi itu seperti apa kan gitu. Memang mudah-mudahan Pak Is bisa menyampaikan setiap kepala desa untuk bisa juga bagaimana nih perekonomian, misalkan contoh tadi
dari nilai kepemudaan Iya, ataupun iya. UMKM kan gitu, lebih diprioritaskan lah minimal karena ada bahasa tertuturan dari anggaran DD ataupun Samisade yang lebih dominan ke infrastruktur kan gitu. Iya, iya, Nah, gitu. betul. Makanya saya lebih cenderung gini, pandangan saya itu untuk di infrastruktur ini karena memang salah satunya bonus produksi itu kan masuknya ke RKD ya, ke APBD. Iya, iya. Nah, sebetulnya ini penguatan itu ada di pemerintah desa khususnya KDS, Iya. desa. Jadi di mana KDS itu infrastruktur itu fokus di 3 sub anggaran aja. Misalkan di Samisade, Iya. yang kedua untuk di bantuan di provinsi. Iya. Nah, yang terakhir berarti ada tambahan di dana desa. Iya. Kalau bonus produksi itu berarti fokus ke pemberdayaan aja, Betul. supaya di mana masyarakat itu saling menyicipi lah. Betul, betul. sifatnya. Itu luar biasa. Dengan adanya bonus produksi dari start energy. dari start energy. Itu yang saya amati sekarang itu kebanyakan untuk DP tersebut masih banyak ke infrastruktur. Betul. Ya minimal bahasa Sunda kayaknya mah. Ada yang lebih gini, nama meren warga masyarakat dengan adanya posisi Iya. start energi karena sana benar Iya. ya start energi mungkin begitu ya, seperti itu. Simpelnya Simpelnya, gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan karena memang pemerintah juga Ya. ada kewenangan desa, ada pelatih desa. Ya. Kita tidak serta merta asumsi kita itu diterima dengan kades. Iya. Kecuali ini dibubuhi dengan aturan dengan Pergub dari Betul, bupati. betul. Jadi saya sebetulnya juga tinggal bagaimana nilai sosial atau nilai apa yang sudah diberikan sama aparatur pemerintahan desa, terutama mungkin DPD ataupun yang di bawahnya RT RW yang bisa memberikan usulan yang baik buat, Iya. buat desanya masing-masing. Gitu. Jadi yang tadi terlalu lebih dominan ke infrastruktur sebetulnya ini ada yang lebih krusial lagi dibanding infrastruktur gitu kan. Ya bagaimana juga cara mengangkat perekonomian UMKM yang ada di sana. Ya. Terus biar pemuda juga tidak keluar dari rel aturan yang mereka harus mendapatkan keilmuan. Kan ini juga peran penting daripada pihaknya desa masing-masing. Ya. Apalagi contoh sekarang sudah banyak tawuran, sudah banyak ini juga harus benar ya terminimalisir lah seperti itu. Ya, mudah-mudahan saya juga bisa bertitip pesan. Kebetulan beliau salah satu pendamping dari Mendes yang membawahi 15 kecamatan di 15 desa. 15 desa kecamatan Pamijahan. Ya. Yang mudah-mudahan aspirasi kecil ataupun besar bisa tersampaikan saluran dengan baik mereka. Gitu. Ibu berarti sebagai ibu rumah tangga, Iya. bukan guru kan? Guru juga. Guru juga. Terus kebetulan harapan besar nih, kebetulan ada Pak Penilik di sini. Kalau bicara Pak Penilik mungkin kita akan lebih mendominasi bagaimana menumbuh kembangkan pendidikan di usia dini agar karena walaupun bagaimana kan mereka ini generasi bangsa yang memang harus patut dijaga, patut dirawat, patut benar-benar dibuat sistem dengan baik agar melahirkan regenerasi bangsa yang sangat luar biasa. Ini sebetulnya tugas beliau dan sebagai pendidik di pada Paul. Coba kita tanya gimana coba? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah disampaikan dan kita simak dari sahabat saya Pak Yunus. Pertama, kapasitas saya selaku warga masyarakat yang memang notabene kita dijualkan dari pemikiran sebagai pemilik sederhana sesungguhnya, karena apapun itu perwujudan yang kita lakukan pemerintah memang baik. Kenapa demikian? Aturan kan sudah ada, prinsip-prinsip kebenaran pun pasti dipahami, tinggal aplikasinya terhadap aturan-aturan yang ada. Kemudian prinsip kebenaran dipahami, semua akan sejahtera. Apa yang disampaikan Pak Yus tadi sudah saya berikan apresiasi dengan keinginan. Saya lihat juga dia sudah kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas. Semoga harapan-harapan yang menjadikan tujuan pemerintah, visi pemerintah suksesi untuk semua
kemaslahatan orang banyak. Amin. Amin. Berkaitan dengan masalah pendidikan anak usia dini juga itu tidak terlepas dari yang mungkin ke depan, bahwasanya ini golden age yang memang harus ditunggu kembangkan. Makanya kembali lagi, apabila semua rujukan ini dari top down sampai ke bawah gitu, itu dipijak aturan-aturan, kemudian prinsip-prinsip kebenaran juga dilakukan, suatu keniscayaan 20 tahun ke depan bahwa anak-anak kita akan menjadi anak yang cerdas dan berguna bagi nusa bangsa, dan dengan tadi ya aturan dilakukan, prinsip-prinsip kebenaran juga dilaksanakan, tugas pokok fungsinya juga dilakukan. Itu saja barangkali niscaya ke depan kita sedang memberikan keilmuan-keilmuan bagaimana nilai-nilai Pancasila tumbuh kembang di anak ini 20 tahun ke depan. Saya NKRI dengan terisinya program-program pemerintah ini, niscaya ini akan bangkit dan cemerlang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi paparan dari beliau salah satu pembina di Laki 745 Kabupaten Bogor. Dan alhamdulillah juga beliau juga kalau di pemerintahan salah satu peneliti yang membawahi regenerasi itu berawal dari dasar PAUD. Kemudian juga ada beliau yang mudah-mudahan dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas ini juga tersampaikan. Kalau kita kerja ikhlas, insya Allah akan disampaikan dengan hati. Begitu. Salam, jumpa kembali di channel yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usailah sudah. Dengan dasar pertemuan dengan kedatangan pendamping desa dari Kecamatan Pamijahan. Inilah informasi dan pemahaman serta saran yang diberikan yang diutarakan yang tadi kita dengar bersama. Bapak Asep Hidayat SPDMM memberikan saran dan pendapatnya dalam diskusi bersama. Beliau adalah sebagai penilik dari kependidikan di Kecamatan. Tonton terus video kami. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya untuk terus mengikuti perjalanan kami dan melihat gerakan kami yang disajikan di channel kami Laki Pejuang 45 Kabupaten Bogor. Serta jangan lupa bantu like dan komentarnya. Laki Pejuang 45